kita bertemu kembali belajar IPS. Kali ini materi yang saya bawakan yaitu IPS untuk kelas 7. Adapun topik pembahasan kita kali ini yaitu penawaran. Ya, apa saja yang kita bahas hari ini tentang penawaran? Yang kita bahas yaitu yang pertama pengertian penawaran, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi ya dalam menentukan penawaran, dan kurva penawaran serta hukum penawaran. Oke, baik, kita mulai yang pertama ya, pengertian penawaran. Ya, apa sih yang dimaksud dengan penawaran? Ya kan? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang permintaan. Ya. Kali ini kita belajar penawaran. Ada permintaan, ada penawaran. Di mana permintaan dan penawaran itu terjadi? Di pasar, kan begitu? Siapa yang melakukan permintaan? Yang melakukan permintaan itu adalah konsumen. Sedangkan yang melakukan penawaran siapa? Yaitu penjual, produsen. Oke? Ya, lebih jelasnya di sini sudah saya tuliskan ya, definisi dari penawaran. Penawaran ya, yaitu kesediaan penjual. Ya, untuk apa? Untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi itulah definisi dari penawaran. Ya, kesediaan penjual. Penjual itu sama dengan produsen. Berapa barang yang mau ya, yang bersedia, yang mau dia jual pada ya waktu tertentu dan harga tertentu. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Ya, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya, ada dua faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, dan yang kedua faktor non ekonomi. Ya, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi ini dibagi lagi menjadi beberapa poin. Ada 3 di sini ya. Ada 3 faktor ekonomi yang mempengaruhi penawaran. Ya. Yang pertama itu ada namanya biaya produksi. Mengapa dikatakan biaya produksi mempengaruhi penawaran? Ya, biaya produksi. Ketika biaya produksi itu ya naik, maka di sana penjual ya akan mengurangi barang yang dia produksi. Ketika penjual mengurangi barang yang dia produksi, sudah pasti maka jumlah penawaran semakin berkurang. Atau supaya lebih bisa kamu mengerti begini ya, penjual itu kan sama dengan produsen artinya ya. Penjual, siapa yang melakukan penjual itu produsen. Kalau kita belajar produsen lagi, apa sih definisi produsen? Kan begitu. Produsen itu adalah orang yang melakukan kegiatan produksi ya. Orang yang melakukan kegiatan produksi, dan produksi itu sendiri artinya kegiatan ya menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Saya buat contoh, misalnya Ibu Tuti. Ibu Tuti ini adalah seorang penjual kue. Ya, kita buat misalnya ya macam-macam kue sih. Dia tiap hari buat kue, dia salurkan kuenya itu ke toko-toko, ke warung-warung gitu kan. Kita tahu bahwa untuk membuat kue itu pasti ada dong bahan-bahannya ya kan. Apa sih bahan-bahan untuk membuat kue gitu kan. Nah, bahan-bahan buat kue itu ya mungkin di sana ada telur, ada gula, ya, ada tepung terigu, ada mentega, dan dana yang dibutuhkan untuk membeli bahan-bahan pembuat kue tersebut itulah yang dinamakan dengan biaya produksi. Nah, karena kalau mau buat kue kan butuh telur, butuh gula, butuh tepung, butuh penyedap rasa, butuh mentega. Itu semua dikatakan alat-alat untuk membuat kue, dan untuk membeli bahan-bahan itu yang dinamakan dengan biaya produksi. Ketika ya ternyata harga tepung melonjak naik,
barang-barang. Mentega juga naik, gula yang tadinya 6.000 sekarang jadi 8.000. Ya, maka dengan demikian ya biaya produksi naik. Ketika biaya produksi ini naik, apa yang dilakukan oleh penjual? Yang tadinya Ibu Tuti itu satu hari memproduksi bolu itu sebanyak iyalah sebagian bolu ya, kue-kue gitu misalnya. Dia ada kue, ada bolu ya. Yang biasanya dia memproduksi kue dan bolu itu ya satu hari mungkin ada 100 macam kue. Ya, 100 pieces kue. Bolunya mungkin 20 lingkar. Tapi karena ya biaya produksi naik, maka Ibu Tuti mengurangi jumlah produksinya. Dari 100 pieces kue sekarang yang diproduksi hanya ya jadi 60 pieces kue. Dari 20 lingkar bolu yang tiap hari sekarang hanya ya Ibu Tuti memproduksi 10 lingkar bolu. Itu artinya apa? Ibu Tuti mengurangi jumlah produksinya. Sudah pasti ya penawaran juga akan semakin berkurang. Demikian sebaliknya, ketika biaya produksi ini naik, ketika biaya produksi ini turun, sudah pasti ya, maka Ibu Tuti akan apa? Akan menambah jumlah produksinya yang tadinya 100 pieces ya kan, karena harga-harga pada turun. Gula yang tadinya 8.000 sekarang hanya 4.000. Tepung yang tadinya 6.000 sekarang hanya 3.000. Yang tadinya 100 pieces ya bisa jadi ya jumlah produksinya dinaikkan jadi 150 pieces kue misalnya ya. Ketika biaya produksi turun, maka ya penjual akan menambah jumlah produksinya. Artinya apa? Jumlah penawaran semakin bertambah. Itulah kenapa dikatakan biaya produksi mempengaruhi penawaran. Bisa dipahami ya. Selanjutnya teknologi. Ya, dalam proses produksi, teknologi ini juga ya sangat berpengaruh. Ketika teknologi ya semakin bagus, berarti kualitas barang akan semakin bagus. Kualitas barang, jumlah barang ya semakin banyak barang yang bisa diproduksi. Pasti ini akan berpengaruh terhadap penawaran. Ya, maka penawaran akan semakin bertambah. Ya, semakin penjual akan semakin menambah jumlah produksinya. Ya. Sekarang harapan akan mendapatkan laba, itu juga mempengaruhi penawaran. Yang namanya penjual, kenapa mereka berjualan? Yang pastinya ingin mendapatkan laba. Bagaimana cara mendapatkan laba? Ya, laba akan diperoleh ya di sini ya ketika kita menawarkan ya barang yang sebanyak-banyaknya pada harga yang tinggi, maka di situ yang penjual akan bisa mendapatkan laba yang besar juga. Ya, karena adanya harapan untuk mendapatkan laba. Nah, ini juga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Makanya ketika harga barang itu tinggi ya di pasaran, para penjual akan semakin banyak menambah jumlah penawarannya. Tapi ketika harga barang itu rendah di pasaran, maka dia akan menguranginya. Karena kenapa pada saat harga barang itu tinggi di pasaran, penjual itu akan menambah jumlah penawaran. Misalnya harga ayam di pasaran per ekor sekarang melambung tinggi. Yang tadinya harganya cuma 30.000, sekarang harganya 50.000. Wow, peternak ayam ya akan menjual semua ayam-ayamnya yang bisa dijual. Karena apa? Karena harga lagi tinggi. Itu kenapa? Karena ada harapan untuk mendapatkan laba. Itulah kenapa dikatakan harapan mendapatkan laba sebagai faktor yang mempengaruhi penawaran. Bisa dipahami ya? Oke. Dan selanjutnya tadi selain faktor ekonomi, ada juga faktor non ekonomi yang mempengaruhi penawaran. Nah, apa-apa saja yang masuk dalam faktor non ekonomi ini? Yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada larangan impor, dan yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Saya buatnya contohnya misalnya bencana alam. Bencana alam, apa sih contoh bencana alam? Bisa banjir, ya kan? Bisa gempa, gunung meletus, itu contoh-contoh bencana alam. Ketika bencana alam itu terjadi, itu pasti berpengaruh terhadap aktivitas ya kegiatan manusia.
maka ini bencana alam ini akan mempengaruhi penawaran. Akibat adanya bencana alam sudah pasti ya jumlah penawaran akan semakin berkurang. Nah, itu dia. Oke, adik-adik semua, sampai di sini bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita masuk ke ya hukum penawaran dan kurva penawaran. Setelah kita mengetahui definisi dari penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ya, bagaimana hubungan antara penawaran dengan harga? Ya, di mana penawaran itu disimbolkan dengan S, yaitu singkatan dari supply. Nah, sedangkan harga itu P. Kemarin sudah kita bahas pada waktu permintaan, yaitu price. Bagaimana hubungan antara penawaran dengan harga? Untuk lebih jelasnya, ya, kita perhatikan di sini saya buat kurva. Ya, sama dengan kurva permintaan. Di sini ada garis ya, ada garis vertikal. Garis vertikal ini adalah menyatakan harga atau simbolnya P ya, satuan rupiah. Sedangkan ini garis horizontal ya, ini adalah jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh penjual. Kali ini saya buat contohnya ini jeruk ya. Nah, jadi ini simbolnya Q, quantity, kuantitas. Di sini ya saya tuliskan ya harga jeruk ya mulai dari 4.000, harga terendah Rp4.000, kemudian 5.000, 6.000 dan harga tertinggi Rp7.000. Dan jumlah jeruk yang bersedia ditawarkan oleh penjual ya, di sini ada 50 kilo ya, jumlah terendah, kemudian ada 60 kilo, 70 kilo dan 80 kilo. Ini kita buat kilogram satuannya. Nah, jadi di sini pada saat ya harga jeruk di pasaran Rp4.000, harga terendah ya, penjual bersedia menjual jeruknya atau menawarkan jeruknya itu hanya sebanyak 50 kg saja. Tapi ketika harga jeruk naik ya menjadi Rp5.000, apa yang terjadi dengan jumlah penawaran jeruk? Maka di sini ya penjual jeruk ya, pedagang jeruk akan menambah jumlah jeruk yang dia jual. Yang tadinya cuma 50 bersedia dijual ya, sekarang karena harganya 5.000, maka penjual di sini bersedia menawarkan jeruknya sebanyak 60 kg. Demikian selanjutnya harga jeruk naik menjadi Rp6.000. Penjual bersedia menjual jeruknya sebanyak 70 kg. Ya, kita hubungkan ya titik-titiknya. Dan pada saat harga 7.000, harga tertinggi, harga jeruk di pasaran Rp7.000 per kilogram ya, maka penjual bersedia menjual jeruknya sebanyak 80 kg. Kita hubungkan titiknya ya, 4.000 pada saat 4.000 50, pada saat harga 5.000 60 bersedia ditawarkan, 60 pada saat harga 6.000 70 dan pada saat harga 7.000 80. Kita hubungkan titik-titik ini, kita namakan ini titik A, B, C dan D ya, kita hubungkan, maka kita tarik garis dari ya dari kiri atas menuju ya, dari kiri menuju kanan. Dari kiri atas menuju kanan ya. Kalau permintaan kemarin kan dari kiri atas menuju kanan bawah. Maaf. Kalau ini tadi ya kita tarik garis dari kiri bawah menuju kanan atas ya. Didapatlah di sini kurva penawaran S ya. Ini yang dinamakan dengan kurva penawaran. Maka dari sini apa yang bisa kita simpulkan antara hubungan harga dengan penawaran? Pada saat harga naik, apa yang terjadi dengan penawaran? Penawaran juga akan naik. Harga jeruk tinggi di pasaran, maka penjual jeruk akan menjual jeruknya banyak-banyak supaya dapat untung yang banyak. Pada saat harga jeruk turun, apa yang terjadi dengan penawaran? Maka penawaran juga akan turun. Itu artinya apa? Ya, hubungan antara penawaran dengan harga itu berbanding lurus. Harga naik, penawaran naik. Harga turun, penawaran turun. Ini bisa dilihat dari kurva permintaan ya, yang ditarik dari kiri atas menuju
dari kiri bawah, maaf ya, dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, inilah dia. Maka dari sana kita bisa tahu ya hubungan antara harga dengan penawaran ya, sesuai dengan bunyi hukum penawaran, yaitu bunyinya jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah ya. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang ya. Berbeda dengan permintaan, hubungan permintaan dan harga itu berbanding terbalik ya. Permintaan naik, pada saat harga naik ya, permintaan akan turun. Pada saat harga turun, permintaan akan naik. Kalau penawaran, pada saat harga naik, maka penawaran juga naik. Pada saat harga turun, penawaran juga turun ya. Bisa dipahami ya. Oke, ini dia perubahan penawaran ya. Nah, ditarik dari kiri dari kiri bawah menuju kanan atas. Oke adik-adik semua, untuk kali ini inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin tadi ada banyak kata-kata yang kesleo ya atau mungkin terlalu cepat penjelasannya, ya mohon dimaklumi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya. Tetap belajar di rumah, tetap semangat. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.